warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Bunda harap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu tentang sehat itu penting. Subtema yang ketiga, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan kita mulai dari PB1 ya, yaitu pembelajaran 1. Adapun tentang materinya itu adalah cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah, ciri-ciri pantun dan skala. Nah, sebelum kita mulai, Bunda akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu tujuan pembelajarannya. Oke, teman-teman, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Bunda harap teman-teman semua dapat menyebutkan bagaimana cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah dengan tepat. Terus yang kedua, Bunda harap teman-teman semua dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang ketiga, Bunda harap teman-teman semua dapat menentukan skala dengan tepat. Nah, untuk materi pelajarannya, yaitu tadi di awal sudah Bunda sebutkan, namun Bunda akan mengulangkan kembali materi pelajaran hari ini, yaitu cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah, ciri-ciri pantun, dan skala. Oke teman-teman, yang pertama, cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah. Nah, fungsi jantung dalam peredaran darah manusia yaitu sebagai pemompa, dan fungsi pembuluh darah manusia adalah sebagai pengangkut makanan serta berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lainnya. Nah, selanjutnya itu ada gangguan atau penyakit dalam organ peredaran darah. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah jantung koroner, yaitu penyakit tersumbatnya arteri koronernya terjadi karena adanya endapan lemak berupa kolesterol pada lapisan dinding pembuluh yang dikenal dengan arteriosklerosis. Nah, cara kita untuk menjaga kesehatan dari jantung koroner ini yaitu kita harus banyak-banyak berolahraga secara teratur. Setidaknya yaitu berjalan kaki atau bersepeda bisa dijadikan pilihan kita berolahraga, seperti itu. Terus yang kedua ada serangan jantung. Terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Nah, selanjutnya itu ada stroke. Nah, stroke ini sering banget kita dengar ya teman-teman. Sebelumnya mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu apa itu stroke. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak yang berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Selanjutnya ada varises, yaitu penyakit yang mengganggu organ peredaran darah, teman-teman. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris atau 4 kalimat. Terus yang kedua, barisan ke-1 dan kedua dinamakan sampiran. Sedangkan barisan yang ketiga dan keempat dinamakan isi. Nah,
Selanjutnya, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terus bersajak ABAB. Untuk ciri-ciri pantun ini minggu kemarin sudah Bunda jelaskan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang skala. Nah, di sini teman-teman perhatikan keterangan ya. Ket itu adalah keterangan. Untuk S itu singkatan dari skala, JS itu singkatan dari jarak sebenarnya. Nah, si JS ini biasanya sering sekali menggunakan satuan di ujungnya, yaitu km dan m. Km itu adalah kilometer, m itu adalah meter. Nah, selanjutnya ada JP. JP itu adalah singkatan dari jarak peta atau gambar. Nah, biasanya si JP ini sering menggunakan satuannya cm atau satuan sentimeter ya. Nah, di sini ada rumus. Sebelum rumus ini Bunda dapatkan, teman-teman harus ingat kembali penggunaan rumus segitiganya ya. Nah, di sini ada rumus S pada skala JP per JS. JP adalah skala dikali JS, JS adalah JP per S. Nah, di sini ada contoh soal dari skala. Bunda bacakan soalnya. Jarak dua buah kota adalah 500 km. Sedangkan jarak dua kota tersebut pada peta adalah 10 cm. Berapakah skala peta tersebut? Nah, kita cari diketahuinya. JS-nya adalah 500 km. 500 km ini harus kita ubah dulu ke cm. Km ke cm itu adalah turun ya. Nah, terus JP-nya itu adalah 10 cm. Kenapa KM ini kita ubah ke cm? Karena si JP sudah satuannya cm. Jadi biar sama-sama cm harus diubah dulu. Terus yang ditanya adalah skala. Kita masukin rumus seperti ini. Terus hasilnya adalah 1 berbanding 5 juta hasil akhirnya. Selanjutnya ada contoh skala pada suatu peta adalah 1 berbanding 200.000. Jika jarak sebenarnya antara kota A dengan kota B adalah 100 km, maka berapa jarak kota A ke B pada gambar? Nah, kita cari diketahuinya ya. Nah, ingat nih, JS itu dia sering menggunakan km di belakangnya. Baru kita ubah ke cm. JP sama dengan S dikali JS. Nah, kita masukin nilainya, jadi hasil akhirnya itu adalah 50 cm. Selanjutnya ada lagi soal. Sebuah peta menunjukkan jarak dua buah kota adalah 5 cm dan skalanya itu 1 berbanding 1 juta. Berapakah jarak sebenarnya? Nah, di sini udah Bunda tulis ya diketahuinya. Sekarang kita masukin rumus JS sama dengan JP per S. Kita masukin angkanya. Terus ingat ya, 5 dibagi 1 berbanding 1 juta itu sama aja dengan 5 dikali 1 juta. Dibalik, dari bagi ke kali dibalik. Ingat ya, cara pembagian pecahan. Nah, hasil akhirnya itu adalah 50 km karena sudah diubah cm-nya kita ubah ke km. Oke, ternyata hari ini ada tugas ya teman-teman. Silakan teman-teman mengerjakan soal halaman 125 untuk nomor 1 sampai 5. Oke teman-teman, Bunda rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Bunda minta maaf. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.